Setiap orang tua punya harapan yang sama, ingin melihat anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik, berakhlak, dan beriman. Tapi di zaman sekarang, mendidik anak terasa semakin berat, lingkungan semakin bebas, tontonan makin liar. Sementara waktu kita bersama mereka justru semakin sedikit. Kita sering berkata, semoga anakku menjadi anak yang hebat. Tapi, pernahkah kita bertanya, apa makna hebat dalam pandangan Islam? Apakah hebat itu berarti pintar di sekolah, punya banyak prestasi? Atau justru hebat itu ketika seorang anak tumbuh dengan hati yang takut kepada Allah, tapi penuh kasih kepada sesama. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah, seorang ayah, seorang guru, dan seorang teladan, mendidik generasi terbaik di dunia. Beliau tidak hidup di istana, tidak punya harta berlimpah, tidak dikelilingi fasilitas modern atau sekolah elit. Namun dari rumah yang sederhana di Madinah, lahirlah para pemuda luar biasa. Pemimpin, ulama, panglima, dan pendakwah yang mengguncang dunia dengan akhlaknya. Itulah rahasia didikan Rasulullah. Didikan yang tidak hanya mengubah perilaku, tetapi mengubah jiwa. Beliau mendidik bukan dengan kekerasan, tapi dengan kasih. Bukan dengan paksaan, tapi dengan keteladanan. Beliau tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi juga menanamkan makna. Sehingga setiap anak yang dekat dengan beliau tumbuh dengan cahaya. Coba bayangkan bagaimana Rasulullah bisa membentuk Ali bin Abi Thalib yang sejak kecil sudah bijak dan berani. Bagaimana beliau menumbuhkan semangat ilmu pada Ibnu Abbas yang masih remaja, atau menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada Usama bin Zaid yang dipercaya memimpin pasukan besar di usia belasan tahun. Itu bukan hasil dari metode ajaib, tapi dari cinta yang tulus dan cara mendidik yang menyentuh hati. Maka hari ini, mari kita renungkan, apa rahasia didikan Rasulullah yang mampu mengubah anak-anak biasa menjadi luar biasa? Dan bagaimana kita, sebagai orang tua di zaman ini, bisa meneladaninya, agar anak-anak kita juga tumbuh bukan hanya cerdas secara dunia, tapi juga kuat secara iman. Islam memandang anak bukan sekadar titipan dunia, tapi amanah besar dari Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu hanyalah cobaan fitnah bagimu. Dan di sisi Allah pahala yang besar, QS Al-Anfal 28, anak adalah ujian. Apakah kita mampu mendidiknya dengan cara yang diridai Allah, atau justru lalai hingga mereka menjauh darinya? Rasulullah bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi, Hatar, Bukhari, dan Muslim. Hadis ini menegaskan satu hal penting. Anak terlahir suci. Yang membentuknya adalah lingkungan dan didikan orang tuanya. Dan disinilah letak keajaiban didikan Rasulullah. Beliau tidak sekadar mengajarkan aturan, tapi menyentuh hati, menanamkan nilai, dan memberi teladan hidup. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah mendidik anak-anak dan generasi muda di sekelilingnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, suatu hari Rasulullah menunggang keledai bersama Ibnu Abbas yang masih remaja. Beliau menoleh dan berkata lembut, "Wahai anak muda, aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu." Tirmizi. Kalimat itu sederhana, tapi membentuk karakter luar biasa dalam diri Ibnu Abbas. Dari anak muda biasa, ia tumbuh menjadi lautan ilmu. Salah satu ulama besar di masa sahabat. Rahasia Rasulullah di sini jelas. Beliau berbicara langsung dari hati ke hati, tidak merendahkan usia, tidak memerintah dengan marah, tapi menanamkan kesadaran spiritual
sejak dini. Hasan dan Husain, cucu yang disayangi Rasulullah, dikenal sangat lembut kepada cucunya, Hasan dan Husain. Beliau sering memangku mereka saat khotbah, mencium mereka di depan sahabat, dan membiarkan mereka menaiki punggungnya saat beliau sujud. Ketika seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, engkau mencium anak-anakmu." "Aku tidak pernah melakukannya." Beliau menjawab dengan tegas, "Barang siapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi." Hatar, Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Subhanallah. Beliau ingin menunjukkan bahwa kasih sayang adalah dasar pendidikan. Sebelum menuntut disiplin, Rasulullah menumbuhkan rasa cinta. Sebelum memerintah, beliau meneladani. Usamah bin Zaid, pemimpin di usia belasan. Usamah bin Zaid diangkat oleh Rasulullah sebagai panglima pasukan pada usia sangat muda, sekitar 17 tahun. Pasukan itu berisi sahabat-sahabat senior, bahkan sebagian lebih tua dari ayahnya sendiri. Mengapa Rasulullah memberi kepercayaan sebesar itu kepada anak muda? Karena beliau percaya kepercayaan adalah bahan bakar jiwa anak. Rasulullah tahu bahwa anak yang diberi amanah akan belajar bertanggung jawab. Dan benar saja, Usamah tumbuh menjadi pemimpin tangguh, penuh adab dan keberanian. Dari cara Rasulullah mendidik, kita menemukan beberapa rahasia yang luar biasa. Pertama, didikan dimulai dari hati, bukan dari amarah. Rasulullah tidak pernah menghina atau merendahkan anak muda yang berbuat salah. Beliau menegur dengan lembut, mengarahkan dengan kasih, dan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri mereka. Contohnya, ketika seorang pemuda datang dan berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina." Para sahabat marah, tapi Rasulullah menenangkannya. Beliau mendekat, berbicara dengan lembut, dan bertanya, "Apakah engkau rela jika itu dilakukan pada ibumu, saudara perempuanmu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah meletakkan tangannya di dada pemuda itu dan mendoakan, "Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikan hatinya, dan jagalah kemaluannya." Dan sejak hari itu, pemuda itu tak pernah lagi mendekati zina. Rasulullah tidak hanya melarang, tapi menyembuhkan hati. Kedua, Rasulullah menanamkan nilai, bukan hanya perintah. Beliau mengajarkan mengapa sebelum apa, mengapa kita syalat, mengapa harus jujur, mengapa dilarang berbohong. Dengan cara itu, anak tidak hanya patuh karena takut dimarahi, tapi taat karena mengerti maknanya. Ketiga, Rasulullah menumbuhkan cinta, bukan ketakutan. Beliau ingin anak-anak mencintai Allah, bukan takut kepadanya. Beliau sering menggambarkan Allah sebagai Maha Penyayang, bukan hanya Maha Menghukum, karena cinta melahirkan keteguhan, sementara ketakutan hanya melahirkan kepatuhan sesaat. Keempat, Rasulullah membangun kepercayaan dan tanggung jawab. Beliau memberi amanah kepada anak muda agar mereka merasa dihargai, seperti Usamah bin Zaid, Mu'adz bin Jabal, dan Ali bin Abi Thalib. Anak yang dipercaya akan tumbuh dengan rasa harga diri dan tanggung jawab, sementara anak yang selalu diremehkan akan tumbuh dengan keraguan pada dirinya sendiri. Kelima, Rasulullah memimpin dengan teladan, bukan hanya ucapan. Anak-anak melihat lebih banyak daripada yang mereka dengar. Mereka belajar bukan dari nasihat, tapi dari contoh. Rasulullah tidak sekadar memerintahkan umatnya untuk salat malam. Beliau sendiri yang berdiri sampai kakinya bengkak. Beliau tidak hanya menyuruh sedekah, beliau sendiri yang paling dermawan. Dan itulah kekuatan pendidikan yang sejati. Keteladanan. Saudaraku, setiap anak memiliki potensi luar biasa. Tapi potensi itu hanya tumbuh jika disirami dengan cinta, doa, dan keteladanan. Rasulullah telah menunjukkan kepada kita bahwa mendidik anak bukan tentang mencetak kesempurnaan, melainkan menuntun mereka
menuju kebaikan. Jika kita ingin anak kita mencintai Al-Quran, biarlah mereka melihat kita membacanya. Jika kita ingin mereka berakhlak baik, biarlah mereka melihat kita menahan amarah. Karena sebelum anak meniru apa yang dia dengar, mereka meniru apa yang mereka lihat. Mari mulai dari rumah, ucapkan doa untuk anak-anak kita setiap hari. Bimbing mereka dengan kelembutan dan percayalah, sekecil apapun usaha itu, Allah akan menumbuhkannya menjadi kebaikan yang besar. Semoga Allah menjadikan kita penerus jejak Rasulullah dalam mendidik generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Generasi yang bukan hanya cerdas di dunia, tapi juga mulia di sisi Allah.